Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos, dan kali ini kita akan bahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, di lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan masuk di lampos.co, Mbak Cici. Pemirsa, trending topik yang ada di lampos.co diantaranya yang pertama ada harga telur di Bandar Lampung mulai turun. Selanjutnya Warek, tindakan oknum jangan sampai bikin Unila terpuruk. Berikutnya 808 personel ikuti latihan tempur matra udara di Tulang Bawang. Selanjutnya KPK diminta buka semua pihak yang terlibat suap mahasiswa baru Unila. Dan yang terakhir ada petani Lampung disarankan pakai pupuk organik. Mbak Cici, ini tentang perbelanjaan, tentang ekonomi. Harga telur di Bandar Lampung dikabarkan makin menurun. Ya, betul ya. Menurunnya sedikit ya, tapi masih dia bertahan tinggi karena memang harga telur ini sejak puasa ya, sejak bulan puasa itu masih bertahan tinggi. Turun hanya 1.000, nanti naiknya 3.000 dan itu berlangsung cukup lama. Bahkan hingga sekarang, kemarin itu sampai ada yang jual 33.000. Nah, ini sangat tinggi sekali ya, karena telur itu adalah sumber protein masyarakat yang ramah gitu ya, ramah di kantong masyarakat. Nah, dengan kenaikan harga ini tentunya kita berharap ada upaya untuk meredam ya. Dan penurunannya sekarang ada di 28 sampai 29.000 ya. Mudah-mudahan harga telur ini bisa menjadi win-win solution ya. Peternak juga mendapatkan keuntungan, masyarakat juga tidak terlalu berat untuk mengkonsumsi protein hewani yang murah. Oke, dari ekonomi kita beralih sedikit Mbak Cici ke KPK, diminta buka semua pihak yang terlibat suap mahasiswa baru Unila yang lagi trending sekali. Ya, terkait dengan OTT ya, OTT Rektor Unila dan kawan-kawan, ini dari pengacaranya bahwa jangan hanya 4 orang, karena KPK menetapkan 4 orang, 3 dari Unila dan 1 adalah penyuap. Mereka berharap bahwa tidak hanya 1 penyuap, tapi banyak. Nah, diharapkan ini juga akan disisir oleh KPK, jadi tidak tebang pilih ya, bukan hanya yang pas ditangkap tangan, tapi yang lain juga ditelusuri. Nah, ini juga akan menjadi kajian apakah jalur mandiri tetap dipertahankan atau dihapuskan, karena ini menjadi peluang untuk terjadinya suap menyuap ini. Ini lagi dibahas di Kemenristek-Dikti, nanti kita harap akan segera bisa mendapatkan jawabannya ya. Oke, bagaimana akan menciptakan generasi yang bebas akan korupsi? Kalau masuk universitas saja tempat belajar sudah, nah itu dia Mbak Cici. Oke, kita beralih Mbak Cici di berita pilihan lampungpos.id. Pemirsa, berita pilihan di lampungpos.id di antara yang pertama ada redam dampak penaikan BBM. Selanjutnya kebut persidangan kasus Brigadir J. Berikutnya Unila adopsi uji mandiri rekomendasi KPK. Selanjutnya RUU Sisdiknas jamin kesejahteraan guru, dan yang terakhir ada tidak mudah memajukan jadwal pilkada. Ini tentang redam dampak penaikan BBM Mbak Cici. Ya, ini rencana pemerintah untuk menaikkan ya BBM per September. BBM yang bersubsidi ya. Yang saat ini bersubsidi adalah solar, biosolar dan Petralite. Beban subsidi BBM ini ternyata di APBN cukup berat, makanya pemerintah akan menghapuskan. Sebagai gantinya atau solusinya, pemerintah sudah menyiapkan dana bantuan sosial. Sudah disiapkan sekitar 24 triliun untuk bansos. Jadi setiap mereka yang terpengaruh, warga yang terpengaruh akan mendapatkan dana kompensasi bantuan 600.000 ya. Tapi di sisi lain, pengamat ekonomi menilai jangan terlalu cepat ya, karena ini akan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat ya. Masyarakat itu kondisinya baru bangkit setelah pandemi, ditakutkannya kalau terjadi kenaikan harga BBM berpengaruh kepada peningkatan harga-harga,
daya beli masyarakat merosot lagi dan ini akan memicu inflasi. Ini yang kita harapkan bisa dikaji ulang oleh pemerintah pastinya ya. Oke, memang setiap keputusan memang harus ada kajiannya lebih lagi. Tapi kita bahas sedikit tentang berita nasional Mbak Cici tentang persidangan kasus Brigadir J yang kabarnya harus dikebut. Iya, benar. Ini adalah berita yang trending juga ya, karena kasus penembakan ini melibatkan banyak pihak. Perkaranya sudah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, namun kejaksaan mengembalikan karena berkasnya tidak lengkap. Nah, kepolisian diharapkan cepat memperbaiki berkas-berkas agar persidangan segera digelar dan tuntas. Masyarakat ingin sebenarnya apa yang terjadi ya kan, dan bahwa di dalam tubuh Polri juga kalau memang ada pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, memang dengan cara mengkebut mungkin akan menciptakan kepercayaan kita kembali ya kepada Polri, Mbak Cici. Oke, kita beralih ke informasi entertainment, Mbak Cici di sai100fm.id. Pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id diantaranya ada Duta Silent Seven resmi bakal bersolo karir. Selanjutnya ada Hi-Fi, Gerald Sitomorang, Ivy Alisa dan juga Sri Hanuraga rilis album Hujan. Bermain rintik di musim hujan. Berikutnya ada Red Hot Chili Peppers seluncurkan MV Tipa My Togi. Berikutnya lagi ada Dalami peran difabel dalam film Miracle in Cell Number 7. Ini ada Vino J. Bastian lakukan ini, dan yang terakhir ada Dita Karang didapuk jadi duta bilateral Indonesia Korea Selatan, fans bangga banget. Nah, ini Mbak Cici, kita bahas sedikit tentang Duta Silent Seven yang kabarnya udah puluhan tahun katanya sekarang memutuskan untuk bersolo karir. Iya, ini berita dari musik ya. Kalau namanya Silent Seven itu dari kita muda ya, sampai sekarang masih muda jadi. Dia memang udah puluhan tahun ya kita dengar lagu-lagunya merdu, tapi Duta merasa kayaknya dia sudah nggak di situ lagi deh. Jadi dia mau bersolo kali dengan lagu-lagu yang tentunya berbeda menurut versi dia. Tetapi Duta itu tidak meninggalkan Silent Seven, dia masih tetap bergabung. Hanya dia ingin mengembangkan karirnya di solo karir karena faktor usia. Mungkin kata dia Silent Seven itu masih pangsanya remaja ke bawah ya. Sementara dia ingin bagaimana sih bersolo karir gitu. Oke, solo karir tapi tidak meninggalkan band. Sama seperti yang dilakukan oleh Arman Maulana. Betul. Bersolo karir tetap di Gigi ya. Oke, Mbak Cici, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos. Kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id serta dengarkan Sai Radio secara streaming, juga update informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.